Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas materi prakarya, di mana kemarin bukunya sudah dibagi. Oleh karena itu, supaya nanti kalian lebih jelas, selain melihat tutorial ini, kalian juga harus membuka buku atau mempersiapkan buku LKS. Namun tentunya kalian masih semangat, bukan? Ya. Kalau semangat, mana tepuk tangannya? Alhamdulillah, berarti masih semangat sekali untuk belajar. Terima kasih. Langsung saja kalian buka bab 1. Ya, coba bukunya dibuka bab 1. Di situ kita akan membahas masalah kerajinan berbahan keras. Tentu kalian tahu di situ membaca atau mengerti apa sebenarnya kerajinan berbahan keras. Yaitu kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang pada proses pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Jadi barang-barangnya bahan-bahan yang digunakan untuk kerajinan kuwi barangnya saka bahan-bahan sing keras atau atos. Nah, bahan keras itu apa saja? Ya, banyak, nanti kita bahas apa itu selanjutnya nanti ya. Kemudian membuat kerajinan berbahan keras itu tentu menggunakan prinsip atau cara. Prinsipnya kamu lihat di buku. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Berbagai bahan dasar untuk memproduksi kerajinan memiliki keunikan masing-masing. Teknik yang digunakan untuk memprosesnya pun juga berbeda atau beragam. Jadi yang dimaksud keunikan itu adalah produksi yang dibuat oleh para perajin bahan berbahan keras itu memiliki seni yang berbeda-beda. Bahkan cara membuatnya pun juga berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, kalau kita mengambil dari berbahan keras dari kayu. Nah, kayu itu berdapat digunakan untuk macam-macam produksi kerajinan rumah tangga. Sebagai contoh, buat meja, kemudian kursi, nah, kemudian untuk membuat rangka rumah. Nah ini, jadi itu menggunakan bahan yang keras dari kayu. Bahkan dulu itu ada mobil yang diproduksi, jadi rangkane atau lek wong ngarani sesisnya itu terbuat dari kayu. Nah ini. Bahkan sekarang ini banyak sekali sepeda goes atau sepeda ontel yang kerangkanya terbuat dari kayu. Dan itu pun harganya sangat mahal. Karena apa? Karena memiliki keunikan jika dibanding dengan sepeda yang berbahan dasar dari besi. Karena apa? Karena ya selama ini yang kita lihat produksi sepeda itu kebanyakan dari besi, tapi ada yang produksi dari bahan kayu ini. Nah, kemudian keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya antara lain produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, simbolik, dan prestis utawane wibawa. Maksudnya ini, jadi dari semua bahan, meskipun dari bahan yang sama, dari bahan kayu, itu pun cara memproduksinya pun juga bernilai atau beragam hasil produksinya. Ada yang diproduksi sebagai fungsional, contohnya
uh, meja, kursi itu digunakan untuk duduk, jadi berfungsi untuk duduk. Kemudian produk dengan nilai informatif, sebagai contoh, ada ukir-ukiran yang berisikan tulisan, mungkin dipajang di kantor atau di mana itu, atau untuk menulis masing-masing ruang kelas terbuat dari kayu. Juga ada yang menggunakan simbol dan prestis. Artinya simbol itu ya simbol, pres itu wibawa. Untuk kewibawaan itu apa? Contoh saja, digunakan untuk tasbih. Itu yang mudah. Tasbih itu juga merupakan simbol original orang Islam. Kalau kita akan zikir, biasanya orang-orang itu atau kita banyak menggunakan tasbih yang terbuat dari kayu. Nah, kemudian kalau dipakai kalung, simboliknya, kalau dipakai kalung, tasbih itu juga mengandung satu nilai kewibawaan. Tapi juga kita lihat yang memakai siapa. Coba kalau banyak para ustadz yang sudah sepuh-sepuh kemana-mana membawa tasbih dari kayu, kemudian kadang-kadang juga dikalungkan, itu menambah kewibawaan. Itu maksud dari keragaman muatan nilai produk dalam kerajinan. Kemudian aspek rancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan antara lain faktor teknis, utawane metode produksi yang handal ya apik, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kelemahan sumber daya manusia. Jadi caranya merancang pun kerajinan yang berbahan dari bahan keras alam ini pun juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode pabrik dengan mesin-mesin yang canggih. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali souvenir yang cara memprosesnya menggunakan komputer. Jadi kayu lempengan itu ketika ditaruh di sebuah alat, kemudian dihubungkan dengan komputer, terus kita gambar di komputer, maka kayu tersebut akan tercetak atau digeraji persis seperti model yang ada di komputer. Itu termasuk mainan anak-anak, ya, tempat-tempat untuk jam tangan, untuk menaruh mesin jam tangan, itu semua sudah menggunakan metode mesin yang handal dan canggih. Tapi kalau di desa, saya rasa belum ada yang menggunakan mesin untuk membentuk kayu seperti ada di kota. Paling lek wong desa ya rata-rata kudu digeraji rok menurut tok mean. Tapi lek ning kota sudah banyak terdapat mesin produk kerajinan kayu dengan menggunakan sinar laser yang dihubungkan dengan komputer. Kemudian kita bahas contoh-contoh kerajinan bahan keras alam. Yang dimaksud bahan keras alam itu ya bahan-bahan yang terdapat di alam, yang sumber asalnya dari alam. Contoh kerajinan bahan kayu, contohnya mau meja, kursi, lemari, souvenir, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bahan yang terbuat dari alam, dari kayu. Nah, kemudian kerajinan bahan bambu. Nah, ini banyak sekali terdapat di daerah kita. Contohnya gawe capil atau memproduksi capil, tompo, irik, ya. Kemudian bahkan untuk membuat meja, kursi, souvenir,
Nah, banyak sekali. Jadi bambu itu kalau diolah oleh tangan-tangan yang kreatif, itu akan menjadi sebuah produksi kerajinan yang bernilai tinggi. Ya. Kemudian kerajinan bahan rotan. Kerajinan bahan rotan utawane lek wong desa ngarani jalin eta. Itu juga banyak diproduksi untuk membuat sebuah kerajinan. Contohnya kamu lihat di dalam buku gambar ini, contoh itu ada lampu hias, ada vas bunga, meja, kursi, bahkan mainan anak-anak, bahkan untuk membersihkan kasur kayak digeblaki kasur kayak biasanya juga menggunakan rotan, souvenir dan sebagainya. Terus ada kerajinan dari bahan batu. Batu kan juga keras, juga dari alam. Nah, batu pun sampai sekarang masih menjadi bahan untuk membuat peralatan-peralatan souvenir utamanya untuk kerajinan. Contoh saja patung. Ya, patung itu kalau kalian lihat pernah ke candi-candi, itu semuanya murni terbuat dari patung, tidak ada yang terbuat dari cor. Kemudian alat dapur, ini mesti kabeh duwe ini. Gulek-gulek, terus lemper. Nah, biasanya ngono kuwi untuk rumah tangga. Jadi kerajinan dari bahan batu. Ini contoh dari bahan batu ini adalah patung yang terbuat dari batu yang diukir. Nah, kemudian juga ada kerajinan bahan keras buatan. Contohnya apa? Contohnya semen belawu. Nah, semen belawu itu pada awalnya juga terbuat dari bahan alam, yang mungkin campuran dari batu cadas, kemudian dilembutnya karo pabrik, campur obat, akhirnya menjadi tepung, seperti tepung. Tapi kalau sudah terkena air, ini akan mengeras seperti batu. Contohnya ya patung. Saiki kebanyakan orang membuat patung itu kebanyakan lebih cenderung menggunakan semen cor. Karena apa? Karena ya cepat, terus tidak begitu berat dibanding dengan menggunakan batu. Nah, kalau orang-orang dulu, kalian lihat di Sadado, coba ke Candi Penataran. Ketika masuk pintu gerbang sudah dihadang atau kamu ditunggu oleh patung kala, patung kolo, ngiwonengen gede itu bobotnya berapa ton. Nah, itu bukan terbuat dari bahan keras buatan, tapi murni terbuat dari batu. Nah, kemudian contoh lainnya adalah tugu. Ya, tugu apa ya? Tugu Sembiara, atau tugu Monas, apa tugu di perbatasan, itu semuanya terbuat dari cor. Dan jembatan, jelas ini. Kalau jembatannya besar, ini biasanya memerlukan rangkaian berbahan dari cor atau bahan keras buatan. Nah, untuk itu nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Saat ini dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.